Ya, selanjutnya dilanjutkan lagi ya percobaan leaching. Ya, percobaan leaching di sini adalah maksud percobaannya yaitu memisahkan suatu komponen dari campuran zat padat dengan zat cair tertentu sebagai pelarutnya ya. Dalam hal ini diketahui antara waktu leaching dengan perubahan penambahan pelarut solvent dan menghitung efisiensi leaching. Leaching di sini bahannya yaitu garam dapur atau NaCl dan pasir. Ya. Pasir, gambarnya yaitu seperti ini. Kita gambarkan ya sekilas saja karena gambarnya agak rumit. Sepintas seperti itu ya, yaitu ada pasir tadi, kemudian ada garam dapur NaCl dan juga Aquades. Seperti ini ya gambarnya. Kemudian alatnya yang dipakai di sini adalah pompa vakum, kemudian Erlenmeyer pengaman, ada pemanas, ini yang dinamakan pemanas kompor, kemudian ada termometer, kolom packing, ini kolom packing, kemudian tabung pengaman, keran, pendingin, tabung umpan dan statif. Nanti gambarnya bisa, kalau kurang jelas bisa dilihat di diktatnya ya. Kemudian caranya, yaitu cara kerjanya mencampur pasir ya. Nanti pasirnya dikasih tahu berapa gram yang akan digunakan untuk dioperasikan di dalam percobaan leaching. Terus kemudian dibungkus dengan kertas saring, pasir tersebut dibungkus dengan kertas saring, kemudian masukkan ke dalam tabung sampel. Masukkan ke dalam tabung sampel. Jadi di sini dimasukkan ke tabung sampel nih ya, namanya tabung sampel. Ya, setelah dimasukkan ke dalam tabung sampel, kemudian rangkaian alatnya dirangkai. Kompor dihidupkan, pendingin dinyalakan, terus tadi kemudian pompa juga dihidupkan. Pendingin balik dijalankan. Setelah itu mencatat suhu destilat. Kalau sudah mencatat suhu destilat dan suhu residu pada tetesan yang pertama. Nanti tetesan pertama akan muncul di sini. Untuk tetesan yang pertama. Kemudian setelah menunggu selama 7 menit tetesan pertama. Jadi kalau sudah menetes itu ditunggu selama 7 menit. Matikan kompor, kompor dimatikan. Matikan kompor, keran, buka keran dan diambil sampel di labu leher 3 sebanyak 30 ml. Jadi keran dibuka, diambil 30 ml, dianalisa, terus nanti yang hasil dari destilat tadi, dari tetesan juga diambil. Itu ya. Sebanyak 30 ml, kemudian hitung berat sampel. Setelah itu sampel masukkan lagi ke dalam labu leher 3. Setelah yang pertama dianalisa, terus dihidupkan lagi, dijalankan lagi sama. Biasanya diulangi sebanyak 7 kali ya. Itu nanti dengan data sebagai berikut.
datanya ada seperti ini. Data di percobaan licing. Ini ada nomor, waktu, temperatur destilat, temperatur larutan, ini berat pikno plus larutan, sini berat larutan. Jadi yang pertama tadi sini, misalnya dari waktu tetesan tadi diambil kan, tetesannya dihitung kan selama 7 menit. Kita tulis waktunya 7 menit. Kemudian temperatur destilatnya di sini juga dipasangi temperatur. Ini dilihat suhunya berapa, dicatat di sini. Kemudian temperatur larutan di sini juga dipasang termometer, dicatat sini. Kemudian berat pikno plus larutan tadi, kalau sudah menetes, ini tadi kan dimatikan kompor, dibuka, diambil larutannya, dianalisa. Jadi timbang pikno kosong ditambah larutan, ketemu dicatat. Terus kemudian dikurangi dengan berat pikno kosong, ketemu berat larutan. Begitu seterusnya. Diulangi sampai beberapa kali, sampai nanti bisa dibuat grafik, ya. Sama waktunya dihitung selama 7 menit penetesan. Jadi ini 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Caranya sama, seperti itu. Selanjutnya menentukan kadar perhitungannya. Nanti ditanyakan selanjutnya saja ya, untuk yang perhitungannya lebih lanjut ya, karena banyak sekali untuk perhitungan yang licing ini. Yang penting kita sudah dapat data-datanya, gitu ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum licing. Yang pertama, kompor listrik, lampu leher 3, lak, pendingin, timbangan, corong, gelas ukur, piknometer, pipet ukur, pipet tetes, adaptor, propipet, tabung penampung, termometer, gelas arloji, sendok, kain pembungkus, gelas beker, dan Erlenmeyer. Untuk bahannya, pertama garam NaCl, pasir, dan aquades. Berikut adalah langkah kerja pada praktikum licing. Pertama, timbang pasir dan garam sesuai perbandingan yang ditentukan lalu dicampur.
Kedua, setelah tercampur, masukkan ke dalam kantong kain. Lalu, masukkan kantong kain ke dalam tabung penampung. Pasang tabung sesuai pada rangkaian alat. Masukkan aquades sesuai yang ditentukan dan masukkan ke dalam labu leher 3 yang sudah terpasang pada rangkaian. Pasang termometer pada labu leher 3. Dihidupkan kompor listrik dan pendingin. Tunggu hingga distilat menetes dan membasahi bahan dalam tabung. Kemudian, tunggu hingga terjadi tetesan pada bawah bahan, kemudian hitung waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, saat tercapai waktu yang diinginkan, buka keran sehingga distilat kembali ke labu leher 3 dan tutup kembali kerannya. Catat suhu pada termometer distilat dan termometer residu. Matikan kompor listrik dan ambil sampel kurang lebih 30 ml menggunakan pipet ukur. Tampung larutan pada Erlenmeyer, kemudian dinginkan. Timbang piknometer kosong dan catat hasilnya. Setelah larutan dingin, masukkan ke dalam piknometer, terus ditimbang dan dicatat hasilnya. Larutan dikembalikan lagi ke dalam labu leher 3. Timbang piknometer yang sudah berisi aquades dan catat hasilnya. Diulangi percobaan ini sampai 10 kali.